Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar adik-adik, semoga selalu sehat dan semangat. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 2. Apa saja yang menjadi fokus pembelajaran kita kali ini? Langsung saja kita lihat ya. Yang pertama, SPDP KD3.2 dan 4.2 mengenai menyanyikan tinggi rendah nada dalam notasi musik. Yang kedua, PPKN KD1.2, 2.2, 3.2 mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, menyanyikan tinggi rendah nada dalam notasi musik. Apa sih notasi musik itu? Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Notasi musik yang menggunakan simbol angka disebut notasi angka, yakni simbol nada yang terdiri atas angka 1 hingga angka 7. Itu ya. Jadi nanti ada contohnya. Kita pahami dulu ya. Sistem penulisan karya musik. Ya, biar berbeda dengan ada 7 ya. Ada 1 sampai 7 notasi. Ini ada bunyinya ya, yang seperti kita ketahui bersama kan, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Ada 7, do dilambangkan dengan 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7. Maaf, do angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, angka 7 dan do. Jadi kembali ke ya, tapi dengan nada di atasnya, ini nada yang lebih tinggi ya. Ini ya, do re mi fa sol la si do gitu. Ya, ini kita cermati ya, ada angka 1 dan di bawahnya ada titiknya ini ya. Ini menandakan nadanya adalah nada yang rendah. Untuk nada yang sedang itu tidak ada tandanya. Sedangkan nada yang tinggi ada titik di atasnya. Jadi ini gini. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus sedang. Re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Ya. Rendah, sedang, tinggi. Itu ya. Ini ada contoh lagu menanam jagung. Ini ada di buku itu ya, buku PR halaman 8. Ini lagu menanam jagung. Ini seperti yang kita ketahui ya tadi ya. Ini kan nada yang sedang. Ini nada yang rendah karena ada di itu ya. Kalau nyanyikan kan sol do mi do sol sol la si do seperti itu ya. Ayo kawan kita bersama ya. Menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Ya, nanti tugasnya untuk penilaian SPDP kalian menyanyi dan divideokan oleh orang tua kalian ya, dan dikirim. Tetap ya. Kita lanjut. Yang kedua, hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. Air adalah salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain tentunya ya.
jadi daya alam yang banyak tersedia. Namun, walaupun banyak, kita harus tetap bijak ya dalam penggunaannya. Contoh zaman dahulu, air bersih itu gampang ya kita peroleh. Sekarang kan harus beli, air minum itu kan beli. Bahkan kalau di kota-kota besar, mau mandi itu harus beli dulu airnya. Ini adalah indikasi bahwa semakin lama air itu semakin langka, air bersih ya. Kenapa? Karena daur air terganggu. Siklus air ya. Lanjut, ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti makan minum itu kan perlu air ya, terus bersih-bersih, mau cuci baju, mau mandi gitu ya. Itu kan juga perlu, apalagi kalau fasilitas publik gitu ya, kayak rumah sakit, kita nggak punya air kan mesti repot. Ya, terus memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Jadi, kita nggak cuma menggunakan air saja, kita harus menjaga daur air, yakni kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Manusia harus menjaga siklus atau daur air tersebut. Apa saja hak dan kewajiban yang sebaiknya kita lakukan? Ya, seperti yang tadi, manusia berhak memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari dengan catatan dengan bijak, nggak boleh boros ya, harus hemat air. Apalagi nanti kalau ada musim kemarau gitu, biasanya kan air agak sulit. Itu baru terasa bagaimana sulitnya kalau nggak punya air. Manusia berkewajiban menjaga kelestarian siklus atau daur air dapat berjalan dengan baik. Mulai siklus air kan mulai hujan ya, terus ditampung di sungai, danau, atau rawa dan lain-lain ya. Terus ada yang meresap, meresap melalui celah-celah tanah dan menjadi air tanah. Itu ya, itu jangan sampai terganggu. Kalau kita lihat di kota kita ini, khususnya di Krapyak ini kan agak sulit ya resapan air karena di Jalan Gatot Subroto itu kan banyak ini beton-beton gitu ya, jalannya aspal terus sebelahnya kan semen. Itu air kayaknya bingung mau meresap kemana. Ya, itu harus ada apa ya, goodwill, harus ada perencanaan yang baik seharusnya kalau ingin menata kota sehingga sumber air tidak terganggu. Apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk menjaga air agar tetap lestari dan selalu tersedia? Yang pertama, menggunakan air bersih dengan bijaksana atau seperlunya saja. Iya, penting ini kalian kalau mandi, kalau sikat gigi, kalau mandinya atau apa namanya penampungan airnya itu sudah penuh, dimatikan dulu. Mandi yang dengan menggunakan air yang sudah ada di bak, seperti itu ya. Terus kalau sikat gigi kerannya dimatikan dulu. Jadi kalau sudah waktunya keluar dihidupin lagi. Seperti itu ya. Terus yang kedua, tidak mencemari sumber air, sungai, danau, atau laut dengan bahan-bahan kimia. Ini biasanya pabrik-pabrik ya. Atau kalian biasanya cuci-cuci itu ya sampai-sampai airnya kotor, keruh, nggak bisa ikan-ikan mati. Ya, kan yang bingung siapa ya kita sendiri. Terus yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga penting.
saluran air kan biasanya terhambat ya, terus terjadi banjir. Harusnya air itu berlanjut di siklus daurnya itu harus terhenti di pemukiman karena banjir. Sebenarnya yang rugi siapa ya? Kita sendiri kalau kebanjiran kan. Terus yang keempat juga penting melakukan penghijauan di sekitar rumah dan tepi-tepian sungai atau danau. Terlebih kita harus juga menjaga sumber-sumber air seperti di lereng gunung gitu ya. Nggak boleh sembarangan tebang. Kalau asal tebang nanti airnya nggak meresap ke tanah, nggak diserap oleh tumbuhan, hingga akhirnya terjadi longsor, banjir itu ya. Akhirnya siapa yang kena imbasnya? Kita sendiri di sini juga kena imbasnya ya. Makanya harus bijak dalam penggunaan dan pelestarian air. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.